Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damendra Faldi dengan NIM 251313065 kelompok 19 kelas C. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktikum cara pembuatan MPASI untuk anak usia 6-9 bulan, 9-12 bulan, dan 12-24 bulan yang aman, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan bayi berdasarkan usia. Mari bersama kita saksikan videonya. Sebelum memulai pembuatan MPASI, jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu ya, dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Setelah itu, potong bahan-bahan makanan yang akan kita gunakan untuk memasak. Yang pertama, masak air dan beras menggunakan panci, lalu diaduk. Sembari menunggu, kita tumis bawang merah menggunakan minyak kelapa. Selanjutnya, tambahkan santan ke beras yang sudah dimasak tadi, lalu diaduk. Lalu, tumisan bawang tadi dimasukkan ke panci, lalu diaduk. Setelah itu kita masukkan telur yang sudah dikocok. Lalu masukkan wortel dan tempe yang sudah dipotong ke dalam panci. Setelah matang, kita saring dengan saringan besi untuk menghasilkan tekstur puree. Inilah MPASI untuk anak usia 6-9 bulan dengan tekstur puree. Masak air dan beras menggunakan panci. Selagi menunggu, kita tumis bawang merah dan juga kunyit hingga warna bawang kecoklatan. Masukkan daun salam ke panci, lalu masukkan hasil tumisan tadi ke dalam panci. Lalu masukkan juga wortel dan tempe yang sudah dipotong. Dan terakhir, masukkan ikan kembung ke dalam masakan. Dan inilah hasil MPASI usia 9 hingga 12 bulan dengan tekstur cincang. Untuk MPASI anak usia 12 hingga 24 bulan, kita akan menggunakan sayur bayam dan semur hati.
ini adalah MPASI untuk usia 12 hingga 23 bulan dengan tekstur makanan keluarga. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan kembali ketika sudah selesai memasak. Dalam pemberian edukasi, orang tua perlu melakukannya secara konsisten dan dengan penuh kesabaran. Penting untuk memperhatikan sinyal lapar dan kenyang pada bayi, seperti membuka mulut saat lapar atau menolak makanan saat sudah kenyang. Orang tua sebaiknya memberikan dorongan positif tanpa memaksa, karena pemaksaan makan dapat membuat bayi menjadi trauma atau menolak makan di kemudian hari. Suasana makan yang nyaman dan menyenangkan juga sangat membantu untuk meningkatkan nafsu makan anak. Pemberian ASI tetap harus dilanjutkan sesuai dengan permintaan anak atau on demand, karena ASI memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi bayi. Pada usia 6-9 bulan, ASI dapat memenuhi lebih dari setengah kebutuhan energi bayi. Pada usia 9-12 bulan, ASI memenuhi sekitar setengah kebutuhan energi. Sedangkan pada usia 12-24 bulan, ASI masih memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan energi anak. Oleh karena itu, pemberian ASI dianjurkan untuk tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih, karena selain sebagai sumber nutrisi, ASI juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mempererat ikatan antara ibu dan juga anak.